Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi perihal tentang KIP atau PIP, Program Indonesia Pintar, di mana masih banyak juga para warga sekolah yang bingung perihal tentang PIP ini. Apakah di sekolah saya ada penerimanya, atau di sekolah saya kira-kira ada yang dapat nggak ya? Terus Mas Eka, nih saya dapat nggak ya KIP-nya? Saya nanya sekolahnya katanya nggak tahu. Nah, ini perlu banget para warga sekolah ketahui agar para warga sekolah juga bisa mengontrol dan bisa mengetahui kalau di sekolah tersebut ada penerima PIP-nya. Sehingga para warga sekolah yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan PIP itu bisa terkontrol dan bisa tersalurkan. Jangan sampai ternyata di sekolah tersebut ada PIP-nya, tapi tidak tersalurkan. Atau di sekolah tersebut ada penerima PIP-nya, tapi sama-sama nggak tahu nih, pihak sekolah nggak tahu, warga sekolahnya juga nggak tahu. Akhirnya dikembalikan ke kas negara. Ini kan sayang banget ya. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya caranya untuk mengetahui di sekolah tersebut ada penerima PIP atau tidak? Atau di sekolahnya tempat para warga sekolah nih, ternyata ada penerima PIP-nya loh gitu ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Ya, jadi para warga sekolah bisa ketik di Google ya, websitenya namanya PIP Kemendikdas ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini alamat webnya sudah berubah. Nah, kalau udah, nanti para warga sekolah tinggal diklik saja, maka nanti tampilannya akan berubah atau masuk ke halaman web si PIP-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti para warga sekolah bisa cek di sini. Nah, ini tampilan web PIP-nya yang baru ya. Bukan baru, sebenarnya sama aja ya. Di sini ada data penyaluran ya, di samping beranda ini. Nanti para warga sekolah tinggal cek di sini data penyalurannya, diklik aja. Di situ ada pemberian nasional dan ada pemberian perwilayah serta nominasi nasional dan nominasi perwilayah. Nah, ini udah masih kebahas nih perihal tentang pemberian nasional sama pemberian pemberian nasional dan nominasi nasional ya. Jadi apa itu pemberian nasional dan apa itu nominasi, itu udah Mas Eka bahas di video sebelumnya ya. Nah, Mas Eka akan coba untuk menjelaskan sedikit aja ya, gambaran singkatnya. Pemberian nasional itu diberikan untuk para warga sekolah yang sudah memiliki aktif rekening PIP-nya ya, maka dia masuk di dalam pemberian tuh, SK pemberian namanya ya. Nah, di situ nanti bisa dilihat tuh rekapan secara nasional dan rekapan per wilayah. Jadi nanti teman-teman atau para warga sekolah yang memang masuk di dalam SK pemberian itu bisa ngecek di SK pemberiannya. Sementara nominasi itu adalah untuk para warga sekolah yang sudah lolos verifikasi PIP dan berhak untuk menerima PIP-nya namun belum memiliki rekening PIP, maka wajib diaktifasi terlebih dahulu di bank penyalur yang sudah ditunjuk. Nah, ini masuk di dalam nominasi. Ada nominasi nasional, ada nominasi per wilayah. Jadi nanti para warga sekolah bisa ngecek tuh secara nasional itu ada berapa SK nominasinya. Kemudian bisa ngecek juga nominasi per wilayahnya. Di wilayahnya masing-masing ada nggak SK pemberian nominasinya, di sekolahnya ada tidak nominasi SK nominasi di sekolahnya. Bisa dicek. Begitu juga dengan pemberiannya. Itu bisa kita cek semua. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk mengeceknya. Jadi itu antara perbedaan pemberian dan nominasi seperti itu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa cek di video Mas Eka atau di video sebelumnya. Oke, kita langsung ke pemberian nasional aja ya, karena ini kan udah dibahas ya di video sebelumnya. Oke, kita klik yang pemberian nasional terlebih dahulu ya. Pemberian nasional, oke. Dari pemberian nasional nanti para warga sekolah bisa cek. Oke, kita klik pemberian nasional. Nah, ini akan muncul nih. Ini data nasional semuanya ya. Namanya nasional. Berarti dari Sabang sampai Merauke, seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Ini bisa cek tahunnya dari tahun 2018 sampai tahun 2025. Kita pilih 2025, maka akan tampil seperti ini datanya ya, dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK ada semua.
jumlah penerima PIP-nya serta jumlah dananya, dan ini bisa kita lihat detailnya, jadi nggak perlu ngecek-ngecek lagi di data penyaluran yang sebelah kanan ya, bisa ngecek sekarang langsung di sini. Dan jadi kan kalau awalnya kan nih, nah kebalik lagi aja ke nasional. Oke, kita balik. Nah di sini jumlahnya ada. Nah kita pengen tahu kan sekolah kita itu ada berapa SK pemberiannya. Nah untuk saat ini itu baru yang ada di kelas akhir aja ya. Di kelas akhir untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Di sini ada pemberian dari aktivasi nominasi, pemberian relaksasi. Terus juga ada nominalnya di sini ya. Total keseluruhan ada 12 digit tuh ya. Jadi kurang lebih berapa tuh, 1 triliun apa 1 M ya. Itu 12 apa 9, 12 ya. Nah, ini jumlah siswanya itu ada 2.691.000-an yang ada di kelas akhir semua jenjang SD, SMP dan SMA yang menerima SK pemberian untuk tahap 1 PIP tahun 2025 ini. Nah, kita pengen tahu nih di sekolah kita ada tidak ya. Kalau pengen tahu ya nanti tinggal dicek di data penyaluran per wilayahnya. Oke. Nah, di sini nanti kita cek ya. Kita langsung lihat untuk di detailnya aja langsung di sini daripada dari yang atas aja deh ya. Kita per wilayah aja biar gampang ya. Di sini kita lihat pemberian per wilayahnya, lihat di sini aja ya, diklik. Nah, itu di situ nanti ada semua tuh ya. Untuk wilayah provinsi dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua itu ada semuanya. Jadi para warga sekolah bisa ngecek, dan ini juga bisa di-download per provinsinya ya. Tinggal diklik aja itu downloadannya, nanti akan muncul data semua wilayah yang berada di provinsi Indonesia ya. Tinggal dilihat. Sekarang enak, kalau dulu nggak ada downloadannya, jadi melihatnya manual satu-satu. Kalau ini kita bisa langsung lihat rekapannya di Excel-nya. Nah di sini tinggal dicek aja sekolahnya, para warga sekolah berada di provinsi mana, wilayah mana, itu dicari semua. Di situ ada provinsi Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah ya, DKI, kemudian Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, semuanya ada. Tinggal pilih aja sama para warga sekolah sesuai dengan domisili atau provinsi tempat sekolahnya para warga sekolah berada ya. Nah, ini kita akan coba untuk melihat di provinsi mana, Jawa Barat ya, Jawa Barat karena Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak sekolahnya dan provinsi lumayan cukup besar ya. Nah ini kita lihat di Jawa Barat jumlahnya itu lumayan cukup banyak tuh ya, ada 230 miliar ya. Nah itu, jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK-nya juga ada. SD-nya itu ada 176 siswa, 176.000 ya, 159.000 SMP, SMA-nya 56.000, penerimanya SMK juga 89.000. Nah ini adalah penerima kelas tingkat akhir ya, berarti yang kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 ya, untuk di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Nah, kita pengen lihat nih detailnya untuk di Jawa Barat itu ada berapa ya. Bisa kita cek, lihat di detail ini ya, kita klik detailnya. Nah, ini akan ada semua nih ya. Jadi kabupaten dan kota yang berada di Jawa Barat itu ada semua di sini datanya, dan para warga sekolah bisa download langsung datanya semuanya per kabupaten dan kota. Di situ ada Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi ya, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, itu ada semua. Tinggal dilihat sesuai dengan tempat para warga sekolah berada ya. Kalau berada di kota berarti kota, ada di kabupaten berarti kabupaten, tinggal pilih. Nah ini kita akan coba untuk di kabupaten mana ya, kita coba ya, Kabupaten Bogor karena sempat viral ya masalah PIP ya sampai dengan saat ini ya. Nah kita coba di Kabupaten Bogor, itu ada jumlah SD penerimanya ya untuk anak SD, kemudian SMP, SMA dan SMK, total jumlahnya tertera di sini semua, bisa dicek ya. Jadi ini adalah yang di kelas akhir ada di Kabupaten Bogor nih. Jadi teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor silakan dicek ya. Nah, ini nanti kita akan lihat secara detailnya di Kabupaten Bogor itu, lihat per kecamatan-kecamatan atau sekolah-sekolah yang berada di kecamatan Kabupaten Bogor ya. Kita bisa klik di sini. Oke. Kita klik, maka akan muncul ya.
Di sini adalah data untuk per kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor. Jadi di sini ada penyaluran Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan kecamatannya di situ ada semua. Ada Babakan Madang, ada Bojonggede, kemudian ada Caringin, ya, ada Cariu, ada Ciampea, ada Ciawi, banyak lah di situ ya. Ada Cibinong, ada Cigombong, ada Cigudeg, ada Ciawi, Cijeruk, ya. Terus juga ada kabupaten atau kecamatan, bukan kabupaten, kecamatan Parung Panjang, Jasinga, ya, Parung, itu ada semua di sini. Nah, kita akan pilih coba untuk kecamatan yang di mana ya, kita cek dulu. Kecamatan mana? Kecamatan Parung Panjang aja, ya. Yang viral juga ya, Kecamatan Parung atau Kecamatan Parung Panjang yang viral itu ya. Nah, di sini kita cek, di sini Kecamatan Parung Panjang itu untuk jenjang SD-nya ada 352 siswa penerimanya ya untuk di jenjang SD Kecamatan Parung Panjang. Kemudian SMP-nya ada 422 siswa dan SMA-nya itu ada 212 siswa. Kita bisa lihat nih jenjang SD yang ada di Parung Panjang itu ada berapa. Jadi di sini kita bisa kelihatan tuh ya, ada penyaluran untuk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung Panjang itu ada berapa sekolah, itu bisa kita lihat semua ya. Kita bisa download di sini, kita coba download deh ya. Nah ya, kita download dulu, mana sih? Ya, jadi di sini bisa kelihatan nih semuanya nih ya. SD yang berada di Kecamatan Parung Panjang ya. Kita bisa cek di sini semua, tinggal dilihat aja nama sekolahnya ada atau tidak. Kita download dulu deh. Kita download. Nah, setelah kita download itu kita nanti bisa kelihatan tuh ya semua data-datanya. Nah, kita akan coba untuk di SD Al Kausar Parung Panjang di sini ya. Di sini ada 4 siswa dengan dananya ada 900.000, dan SD Islam Al Istiqomah itu ada 2, ada 450.000 untuk dananya ya. Jadi per siswa itu 225 untuk di jenjang akhir kelas SD ini ya. Bener ya, tinggal dikali aja, jadi totalnya ya segitu. Nah, ini bisa dilihat semua nih SDN yang ada di Kecamatan Parung Panjang ini ada berapa? Ini ada 16 nih, SDN Gintung Cilejet ya. Satu ada 16 kali 225 ada 3.600.000. Nah, ini bisa ditanyakan ke sekolahnya agar nanti sekolahnya bisa ngecek di web PIP-nya di akun si pintar sekolahnya. Nah, ini seperti ini cara untuk mengecek para warga sekolah apakah di sekolahnya terdaftar ada SK pemberian dari kelas akhir atau tidak. Nanti kalau yang kelas berjalan juga sama, nanti dilihatnya dari sini. Kalau memang sudah ada seperti ini, tinggal lapor ke sekolahnya. Terus nanti para warga sekolah bisa ngomong ke sekolahnya bahwa ini di sekolah kita ada penerima PIP nih, bisa dicek nggak? Nah, nanti bisa dicek tuh by name-nya ada di akun sekolah. Sebenarnya para warga sekolah bisa ngecek sendiri ya, di halaman depan itu tinggal masukkan NIK sama NISN-nya, kemudian nanti akan terlihat jumlah atau nama penerimanya ada siapa aja. Cuma terkadang suka nggak sinkron gitu ya, jadi agak susah gitu. Jadi ini untuk keseluruhan provinsi bisa dicek di sini. Jika para warga sekolah mau ngecek silahkan cek aja di sini. Di nominasi juga bisa dicek ya kalau nanti sudah muncul, karena saat ini kan nominasinya belum muncul, maka nggak ada sama sekali di sini datanya ya. Nanti kalau ada bakalan muncul di sini detailnya, akan ada semua. Karena ini SK nominasinya belum ada ya, jadi nggak akan muncul baik itu nasional maupun per wilayahnya. Jadi tunggu aja. Nanti kalau misalkan sudah muncul atau bisa dicek secara berkala ya, ini bisa di-download juga di sini. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah ya. Itu tadi cara untuk melihat di sekolah kita ada penerima PIP-nya atau tidak. Nah, kalau sudah melihat caranya seperti itu ya, oh ternyata di sekolah saya ada nih penerima PIP-nya 5 orang atau 10 orang atau 20 orang atau 30 orang penerima PIP-nya. Ya udah, kasih tahu ke sekolahnya, Bapak, Ibu, ini di sekolah kita ada penerima PIP loh gitu Kak. Ini jumlahnya total ada 10. Nah, biarin nanti pihak sekolah yang melihat di sistem si pintarnya. Ya, jadi pihak sekolah punya sistem sendiri, punya akun sendiri untuk di si pintarnya. Nanti dia akan masuk. Tinggal dilihat aja. Tadi kalau misalkan kita melihat di sekolah tersebut ada SK, ada penerimanya, pemberiannya, misalkan pemberian itu ada 10 orang, maka berarti ada 10 orang yang ada di dalamnya. Kemudian kalau memang di sekolah tersebut ada yang masuk di dalam SK nominasi, maka SK nominasi juga akan dilihat. Kemudian nanti sekolah akan melihat tuh di akun si pintarnya ya.
baik dia yang pemberian maupun nominasi. Tinggal di print aja kalau yang pemberian yang tinggal diberitahukan kepada para warga sekolahnya untuk bisa langsung print buku tabungannya lalu bisa langsung diambil. Tapi kalau yang nominasi maka pihak sekolahnya wajib memberikan surat aktivasi. Nah, mudah-mudahan dengan konten ini ya, atau video ini tutorial cara melihat penerima PIP di sekolah para warga sekolah ini bisa memperkecil hal-hal seperti yang sudah-sudah ya, karena tidak ada kontrol, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menginformasikan, sehingga sangat rentan untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya, dan Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.